Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I am Putri Elostari and my partner. I'm Undatu Naim. In this occasion, we will have a special guest. She is an inspiring woman, and she is a teacher in Senior High School number 1 in Kandis. And in this occasion, we will talk about her experience, educational background, and daily activities. So please help. Welcome to Mrs. Emmy Carlson. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ibu sekarang lagi fokus apa nih? Ya fokus ngajar. Selain dari fokus ngajar, ada sekarang itu program penggerak guru penggerak ya. Jadi kita mengikuti program pengajar praktik dari program guru penggerak itu. Jadi kegiatannya itu selain dari mengajar ya, mengajar di kelas 12 dan kelas 10. Mengajar, selain dari mengajar, Ibu pernah ikut organisasi? Kalau aktivitas selain dari mengajar ya ikut organisasi, itu organisasi Salimah. Organisasi Salimah itu adalah persaudaraan muslimah. Singkatannya? Ya, singkatan. Ya, Salimah itu singkatan Muslimah. dari persaudaraan muslimah. Nah, itu kalau di Oki Salimah itu berdiri mulai tahun 2005. Nah, ya 2005. Berarti hampir 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Nah, di situ Salimah itu dia juga merupakan cabang yang mulai dari pusat ya. Kalau dari pusat itu berdirinya mulai tahun 2000 ya, kalau nggak salah, apa tahun 1989 Salimah. Nah, Salimah itu berdiri dilatar belakangi karena ingin mengajak kaum perempuan itu untuk lebih baik, mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, menyelesaikan permasalahan kaum perempuan, apapun, apakah itu di dalam keluarga atau dalam dirinya sendiri, begitu kan? Baik perempuan itu baik dia mulai dari remaja putri maupun pada ibu-ibu. Di organisasi Salimah. Apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Kalau dari Salimah itu ada beberapa bidang dia. Ada bidang dakwah, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, ada bidang SDM, ada bidang pengembangan wilayah, gitu ya. Ada bidang humas, gitu. Kalau bidang dakwah itu bagaimana dia mengajak para ibu-ibu, para perempuan gitu ya, para perempuan, para muslimah untuk mengajak ke arah yang lebih baik ya, terutama itu dalam koridor syar'i ya, mungkin bagaimana fikih sholatnya gitu ya, kemudian fikih sunnahnya dia melalui kajian. Ya, kajian itu bisa kajian dia untuk dari majelis taklim, kita ngisi ke majelis taklim gitu ya. Atau misalnya kalau dari remaja putri itu bisa juga kita masuk ke dalam wahana rohis ya, atau dia misalnya pada Karang Taruna gitu kan, yang dia khusus remaja-remaja masjid gitu. Nah, dan itu untuk dikelola pada perempuannya, muslimahnya gitu kan, bidang dakwah. Di bidang pendidikan itu bagaimana meningkatkan pendidikan para perempuan, jadi melalui pelatihan apakah itu pelatihan tentang skillnya gitu ya untuk lebih baik, atau misalnya pelatihan untuk bagaimana dia skill dalam keluarga, kemudian bagaimana hubungan ketahanan keluarganya gitu ya melalui parenting. Nah, di situ adanya seminar parenting untuk kesehatan atau ketahanan keluarga dari
para perempuan muslimah itu. Kemudian kalau ekonomi, bagaimana meningkatkan terutama dari kepengurusan ya, dan meningkatkan perekonomiannya, itu ada koperasi. Tapi di situ sudah berkembang bagaimana koperasi itu juga bisa mengajak para pengusaha-pengusaha mikro ya, terutama yang dikelola usaha-usaha mikro ya, yang dikelola oleh para perempuan. Misalnya ibu-ibu yang dia memang jualan online ya. Nah, atau misalnya dia bikin apa kegiatan-kegiatan ham industri ya. Nah, itu yang memang kesulitan dana, di situ kita bantu kayak gitu nah kan. Atau ke arah yang lain-lain ya. Kalau di bidang humas ya bagaimana mensosialisasikan Salimah itu melalui sosmed ya, sosial media. Kemudian kalau Libang bagaimana pengembangan jejaring Salimah. Jadi Salimah itu bukan hanya sekedar di pusat gitu ya, di provinsi, di kabupaten, cuman ada di kecamatan juga, ada di desa-desa juga pengembangan wilayah itu. Dan juga adanya keterpaduan ya, ada hubungan dengan dinas-dinas terkait, terutama kita ada hubungan dengan dinas pemberdayaan perempuan, ada juga hubungan dengan organisasi yang lain. Kalau di Kayabung ini kita ada tergabung ya dalam GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Nah itu organisasi wanita itu tergabung dalam GOW. Kalau dia di provinsi namanya BKW, kalau di pusat namanya Kowani. Nah Salimah itu masuk dalam koridor Kowani, dalam koridor BKW. Kalau di provinsi BKW namanya, kalau di kabupaten namanya GOW, kegiatan-kegiatan itu kan. Itu bidang-bidangnya itu. Jadi isinya tidak hanya tentang akhirat Bu ya, tentang Islam. Jadi serem kan? Iya. Dan ini Bu, bagaimana cara Ibu membagi waktu? Kan Ibu juga guru dan juga ada organisasi yang Ibu ikuti. Belum lagi Ibu juga ada di menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana itu Bu membagi waktunya? Kita taat dengan schedule, manajemen waktu. Jam berapa kita harus bangun, jam berapa kita harus mempersiapkan keluarga begitu, jam berapa kita harus ke tempat kerja, dan kita harus bisa menempatkan diri secara profesional. Kalau kita berada di sekolah kita harus tepat waktu gitu. Nah kalau kita berada di rumah ya di rumah. Nah kemudian ya itulah manajemen waktu, kita taat dengan waktu. Jangan waktu yang mengatur kita, jangan kita yang mengatur waktu. Kalau kita yang mengatur waktu, akhirnya tidak bisa, tidak bisa memanage. Tapi kita taat dengan waktu. Oh jam sekian saya harus bangun, jam sekian saya harus mandi, jam sekian saya harus masak, jam sekian saya harus sekolah gitu kan, jam sekian harus pulang. Gitu. Dan setiap permasalahan di sekolah tidak boleh dibawa ke rumah. Dan permasalahan di rumah tidak boleh dibawa ke sekolah. Sesuai dengan tempatnya. Ya, sesuai dengan porsinya. Iya. Kalau ini Bu, bisa Ibu berikan motivasi untuk ya yang perempuan kan kebanyakan mindsetnya itu kalau sudah jadi ibu rumah tangga tuh sudah di rumah aja gitu. Tapi kan selain itu kita bisa mengeksplor lebih kan, bisa ikut organisasi atau bisa menjadi guru kan. Itu bagaimana Bu? Apakah Ibu bisa memberikan motivasi atau jangan sedikit untuk para wanita yang berpikir ibu rumah tangga itu harus di rumah saja gitu? Kita perempuan itu tidak harus di rumah saja. Karena kenapa? Kita ada keturunan yang harus kita didik ya. Kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak ada sharing dengan kawan, maka kita tidak punya trik-trik bagaimana cara kita mengelola ya, atau mendidik anak kita, mengelola keluarga kita. Kalau kita di rumah saja, kita hanya ketemu sumur, dapur, kasur. Nah, istilahnya itu kan. Jadi kita nggak jingok dunia luar. Nah, jadi kita walaupun mungkin kita tidak bekerja, mungkin kita bisa
dengan tetangga itu kan ada kegiatan ibu-ibu di masjid, mungkin ada pengajian, kita ikutlah di sana. Mungkin karena kita ketemu dengan kawan itu kita akan bisa mendapatkan ilmu yang awalnya mungkin kita sungkan ke masjid nah dengan adanya ke masjid akhirnya kita dapatlah ilmu. Nah itu kita bisa sharing dengan kawan apapun permasalahan kita ya. Nah begitu juga kalau misalnya perempuan itu bahwa tidak harus bahwa dionyo idakan ilmu, ya bolehlah wanita itu harus punya ilmu yang tinggi. Camano dia nak didik anaknya lebih tinggi kalau dia udah kasih ilmu, istilahnya tuh. Anak-anak sekarang kan pendidikannya matematik, belajarnya mana, kalau kita udah baca matematik kan udah baca. Akhirnya kita harus juga belajar Mbak Mano. Jadi kita juga harus punya ilmu yang tinggi. Dari ilmu yang tinggi itu kita bisa menerapkan pada keluarga kita. Kesibukan itu jangan jadi alasan untuk kita tidak ingin menambah ilmu yang lebih banyak, untuk mengeksplor diri kita untuk lebih baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bu, tolak ukur kesuksesan menurut Ibu itu seperti apa? Kesuksesan seseorang itu tidak ditolak ukurkan kepada harta, tetapi bagaimana kita mencapai kepuasan apa yang menjadi pikiran kita, gitu ya. Kita dengan ilmu kita itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah salah satu kesuksesan atau kebahagiaan itu ya. Kalau sukses tinggi-tinggi tapi keluarganya berantakan, bukan sukses juga. Walaupun misalnya sukses keluarganya juga, kalau dionyo tidak berkembang juga, tidak bagus juga. Jadi kita bagaimana menselaraskan gitu ya, antara ilmu kita bisa memanfaatkan ilmu kita sehingga kita bisa berdaya guna di masyarakat, berdaya guna di tempat kita bekerja, kalau memang kita bekerja, berdaya guna kita di keluarga. Jadi kita dimanapun kita berada, kita bisa bermanfaat. Itu mungkin tolak ukur suatu kesuksesan, akan mencapai suatu kebahagiaan. Dan mungkin apakah Ibu sudah merasa cukup puas dengan perjalanan Ibu, atau mungkin ada sesuatu yang belum tercapai? Kalau dikatakan puas iya, tapi dikatakan tidak juga iya, karena selalu ingin bermetamorfosa ya, bahwa kita akan menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Apa yang bisa kita gali, ilmu yang bisa kita gali. Kita tidak bisa ilmu ini, kita mau belajar ilmu ini. Kita tidak bisa ilmu ini, kita mau belajar ilmu ini. Jadi kita ingin terus menggali, dan apa yang kita dapat itu dan akan kita imbaskan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita akan lebih bermanfaat lagi. Jadi istilahnya tuh kita nyingok sikon kondisi. Kalau zaman sekarang misalnya jenisnya sosmed gitu bagaimana kita mengelola sosmed itu dengan baik sehingga kita bisa bermanfaat begitu kan. Tapi bukan juga jadi ibu sosialita ya. Kalau jadi ibu sosialita susah juga. That's a great story from Mrs. Amy Kalsum, SPD MPD, but anyway, we have been at the end this podcast. So, terima kasih kepada Ibu Amy Kalsum atas kesempatannya, atas cerita yang hebat ini, dan juga thanks for your watching this podcast. Don't forget to follow our channel, and thanks for your attention. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.